Selamat pagi, anak. Salam sejahtera dan sehat selalu. Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena pada pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu muka maupun daring dalam keadaan sehat. Marilah kita buka terlebih dahulu sebelum pembelajaran pada pagi hari ini. Kita mulai doa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas yaitu memasukkan data dan memberikan formula atau menuliskan rumus di MS Excel atau Microsoft Office Excel. Langkah yang pertama, marilah kita buka bersama-sama. Cara membuka Microsoft Excel ada beberapa cara. Yang pertama, silakan klik Start. Kemudian di sini sudah ada shortcut Excel. Apakah itu 2013, 16, yang kiranya ada logonya X ini, diklik. Maka muncul bagian seperti ini. Kemudian diklik blank workbook. Nah, ini tampilan awal Microsoft Office Excel atau program pengolah angka. Nah, ini cara yang pertama ya. Silahkan cari, mungkin di antara masing-masing komputer berbeda, ada yang sudah tampil di bagian sini dan sebagainya. Nah, di bagian tampilan awal ini terdapat menu itu ya ada file, home, insert dan seterusnya. Ini adalah menu itu sajian ya. Jika kalian klik home maka tampilannya seperti ini: insert, page layout, formula, data, review dan sebagainya. Kita kembali ke home. Ada yang disebut toolbar standar. Toolbar standar itu yang mana? Itu ini ada paste, copy, cut, atau shape, itu adalah toolbar standar yang ada gambar-gambarnya, simbol. Kemudian ada toolbar formatting, di format ini ada center dan sebagainya, ini format. Kemudian di sini ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan seterusnya. Ini kalau dihitung sampai 340-an kolom. Ini A sampai Z. Kemudian AB, AC, AD dan seterusnya sampai A sampai mungkin nanti ada BC, BE sampai ZZ, itu sampai sekian banyak ratus. Kemudian baris itu yang secara vertikal, yaitu baris 1, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Itu sampai 3000 sekian baris. Jadi kalau seseorang bekerja di komputer, ini khususnya di Microsoft Office Excel, kalau ada alasan tempatnya nggak ada Pak, itu tidak masuk nalar. Adanya kehabisan stamina, kecapean, dan sebagainya. Jadi kalau tempat itu sangat banyak di luar kemampuan manusia. Ini lembar kerja di komputer. Kemudian yang dimaksud sel itu ini, saya klik di sini. Ini berarti sel yang hidup itu terletak di kolom C dan baris 2.
Nah, kalau kemarin sudah saya jelaskan tentang operasi bloknya, itu sudah. Sekarang menginjak ke memasukkan data. Sebagai contoh, mari kita ketik bersama-sama. Misalkan dengan huruf besar. Daftar pegawai. Daftar misalkan gaji pegawai. Enter. PT Sehat Waras. Enter. Semarang. Enter. Misalkan tahun 2021. Kemudian enter. Seandainya di sini saya tadi daftarnya itu ada angka 2. Nah, kita mau mengedit teks, membenarkan teks karena daftar di sini ternyata hurufnya kelebihan A1. Caranya adalah klik di sel ini, klik 2 kali. Cara pertama, A-nya taruh, maka ini muncul kursor yang kedip-kedip ini, taruh di belakangnya, pencet backspace, maka hilang 1. Ini cara pertama. Sandung. Cara yang kedua, kalian boleh melihat di kolom FX ini. FX diklik mana? Oh, yang kelebihan ini ya, delete 1, backspace 1. Ini mengedit teks. Kemudian sekarang kita mulai menuliskan judul kolom. Misalkan kolom A adalah nomor urut, gitu aja. Nah, kemudian pindahkan ke kolom B dengan keyboard boleh, dengan mouse boleh. Nama pegawai. Kemudian pindahkan ke kolom C. Kok numpuk, Pak? Nggak masalah, nanti kita edit. Ini adalah jabatan. Terus pindah ke kolom D. Ini gaji pokok. Pindah kanan lagi, tunjangan. Tunjangannya berapa? Pindah kanannya lagi adalah bonus. Setelah bonus ada pajak. Kolom A adalah gaji seluruhnya atau gaji total. Enter. Ini adalah memasukkan data pada program Excel. Kemudian di sini kita edit apa? Kolomnya, terutama kolom dulu. Yaitu seperti halnya di sini kolom A, nomor urut atau nomor URT. Ini sudah layak pantas di sini, bahkan bisa dikatakan kelebaran. Nah, cara memperkecil bagaimana? Cara yang pertama, klik di kolom A ini, kemudian kursor taruh antara kolom A dan B yang ada garisnya vertikal ini. Nah, maka muncul plus hitam tipis ini. Pencet mouse, di drag ke kiri, pengen berapa? Di situ kan muncul weight 8,11. Kita buat misalkan menjadi 6. Terus dilepas. Nah, ini nomor urut menjadi kolomnya lebih mengecil ini. Ya. Terus sekarang
nama pegawai. Ini nama pegawainya ketumpuk oleh jabatan. Cara yang pertama, kolom B diklik. Kursor taruh antara kolom B dan C. Muncul tanda plus hitam. Double klik. Maka secara otomatis dia melebar sesuai panjang pendeknya judul kolom tersebut, yaitu nama pegawai. Jikalau nanti kurang lebar ya lebarkan lagi. Ya. Cara yang kedua, Pak pengen lebar Pak, ini kita lihat seberapa. Misalkan 13. Saya pengen karena namanya panjang-panjang Pak, menjadi 18. Cara yang kedua adalah klik format. Jadi kolom B diklik dulu sudah. Kemudian klik format. Cari kolom white. Nah, di situ 1378 no. Kita ganti menjadi 18. Klik OK atau enter. Nah, dia akan melebar sebesar 18 white-nya. Nah, begitu selanjutnya kolom-kolom C yaitu jabatan, D gaji pokok, E tunjangan bonus. Kita buat sama saja, dilebarkan, melebarkan secara bersamaan biar cepat. Caranya ya blok aja, jabatan, gaji pokok, tunjangan, bonus, pajak, gaji total. Klik format, kolom, misalkan kita buat 13. Oke. Maka dia sudah melebar sesuai dan sama, yaitu sebesar 13. Nah, ini cara melebarkan atau menyempitkan kolom. Ada beberapa cara tadi ya. Setelah itu, sekarang coba kita latihan memasukkan data nama pegawai. Masukkan data pegawai. Misalkan diklik sini, namanya yang pertama misalkan Herlambang. Yang kedua Widyaningrum misalnya. Terus yang ketiga misalkan Bambang Cahyono. Yang keempat misalkan Hartadi Eko Widodo. Terus berikutnya misalkan Aruning Tias. Terus ini Nainggolan misalkan ya. Kemudian Teddy Hartanto. Misalkan saya buat ini, kalian tidak perlu persis ini, pokoknya diisi nama lah begitu. Kemudian jabatannya, kita klik di bagian jabatan. Misalkan ini adalah supervisor. Bawahnya misalkan bagian produksi. Bambang Cahyono misalkan adalah marketing. Nah, ini adalah salesman.
salesman. Salesman juga ini adalah bagian produksi juga, misalkan ini ya, misalkan sekian ini. Berikutnya ya, isi gajinya, misalkan besaran gaji pokoknya supervisor itu adalah 6 juta, maka cukup ketik aja 6, nolnya 6 itu aja, zero. Enggak. Produksi misalkan gajinya 4 juta, marketing misalkan 4.500.000, salesman misalkan 3.500.000 atau 3 juta lah. Salesman sama, cukup di blok, diklik, hijaukan, tarik aja. Produksi ya sama, berarti 4 juta. Ini cara. Nah, sekarang menghitung tunjangan. Seandainya di sini tunjangannya sebesar 10% dari gaji pokok, maka kalian cukup klik sama dengan 10% bintang. Nah, bintang itu kalikan apa? Gaji pokok. Caranya piye? Cukup diklik sini aja, gaji pokoknya sini, maka muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, tinggal kita enter. Nah, maka sudah muncul tunjangannya, berarti 600.000. Jadi 10%-nya 6.600.000. Nah, kalau 10%-nya 4 juta ya 400.000. Caranya piye Pak? Ditulis lagi, nggak usah. Cukup kursor taruhkan di sel yang hidup ini, di kanan bawah pojok yang ada titiknya ini. Pencet, tarik ke bawah, lepas. Nah, udah jadi bonus tunjangannya sebesar 10% dari gaji pokok. Begitu juga selanjutnya nanti ke bonusnya tinggal berapa persen nanti, itu caranya ya. Nah, itulah cara memasukkan data dengan formula. Jadi formula atau rumus itu setelah kalian klik di sini terbaca di bagian efek ini. Nah, begitu juga nanti sebagai tugas bonus pajak gaji total. Itu saya kira itu dulu karena waktunya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Namun sebelum saya tutup, kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Ada tidak? Kalau tidak ada, saya cukup demikian. Kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih dan sehat selalu.